namanya Amr bin Al-Jamuh. Mungkin ini jarang terdengar karena beliau itu masuk Islam, setelah itu tidak lama kemudian mati syahid di dalam perang Uhud. Beliau ini adalah salah seorang tokoh di Yathrib di Madinah, pemuka dari kabilah Bani Salamah. Ini tokoh yang terkenal dermawan, juga punya muruah atau kehormatan yang tinggi. Dan beliau ini dikenal sangat pincang, kakinya satunya tidak bisa dipakai untuk jalan dengan sempurna. Dan sebagai pemuka suku itu masing-masing itu punya Tuhan sendiri. Jadi punya patung di rumah untuk berdoa di situ, minta keberkahan, minta rezeki. Dan termasuk si Amr bin Al-Jamuh ini punya patung diberi nama Manat. Nanti ada kurban, dia nyembelih kurban untuk patungnya. Ini kalau di sini mungkin ada kepercayaan di mana itu ya. Kita lewat ketika ke Palangkaraya itu lihat muka rumah di halaman ada kayaknya tempat persembahan. Nggak tahu agama apa itu. Nah, saat usia beliau ini 60 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengutus sahabat namanya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, untuk berdakwah di Madinah. Jadi dibawa oleh As'ad bin Zurarah dan 6 orang yang masuk Islam, kemudian melakukan baiat Aqabah pertama kepada Nabi. Dari tangan Mus'ab inilah kemudian masuk Islam banyak penduduk Madinah, termasuk keluarganya Amr. Ada anaknya namanya Muawwal, kemudian Mu'ad dan Khalad, itu masuk Islam. Istrinya namanya Hindun itu juga masuk Islam, termasuk teman anaknya yang bernama Mu'adz bin Jabal, usia sekitar 18 tahunan. Kalau anaknya Amr ini usia sekitar 13-14 tahunan. Itu anaknya Amr bin Al-Jamuh. Nah, tetapi Amr bin Al-Jamuh ini tidak tahu kalau keluarganya ini masuk Islam, dan dia tetap berpegang teguh kepada Tuhannya, kepada berhalanya itu. Sehingga kemudian namanya keluarga itu pasti sayang kan ya. Kalau punya ayah, punya suami melakukan kemaksiatan mesti dinasihati. Kalau sekarang kemaksiatan yang banyak itu kadang apa? Perselingkuhan. Kemarin ada yang nanya, gimana nih suaminya selingkuh? Apa yang harus dilakukan? Didiamkan saja, nanti dinasihati marah atau gimana? Ya mesti dipikirkan caranya. Kita punya keluarga, punya anak, punya istri. Ketika mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, mesti muncul dalam hati kita ini ghirah, muncul kecemburuan. Istri atau suami tidak sholat misalnya, harus dimunculkan itu. Gimana caranya supaya mereka taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan keluarganya Amr ini, berpikir kayak apa caranya. Tetapi Amr karena tidak tahu itu, berpikir bagaimana istri dan anaknya supaya tidak dipengaruhi oleh Mus'ab bin Umair. Dia panggillah istrinya ini, dia katakan, wahai Hindun, ihzari ayyal taqiyal auladuki bihadzar rajul, jagalah anak-anak engkau ini supaya tidak ketemu lelaki itu, yakni supaya tidak ketemu Mus'ab bin Umair, hatta nara ra'yana fih, hingga kita nanti bisa memutuskan apa yang bisa kita lakukan terhadap orang ini. Jadi jangan ketemu Mus'ab dulu, nanti kita pikir gimana caranya memperlakukan Mus'ab ini, dia telah mengganggu kepercayaan kita. Maka kata istrinya, ini jawaban istri yang baik, tidak ngeyel beliau katakan, sam'an wa ta'atan, aku dengar, aku taati wahai suami. Walakin, akan tetapi, ini gaya bahasa yang bagus. Yang penting pertama sambutannya bagus dulu ke suami. Nah, nanti pendapatnya baru disampaikan. Ini bukan kemudian langsung marah, enggak. Walakin hallaka antas min ibnika Mu'adzin ma yarfihi an hadzal rajul, tetapi apakah engkau mau mendengarkan dari anak engkau, yakni Mu'adz, apa yang telah dia dengar dari orang ini. Jadi Mu'adz ini telah mendengar perkataan orang tersebut, maukah engkau mendengarkan apa yang disampaikan Mu'adz, anakmu itu? Maka kemudian kata Amr, waihak, celaka engkau ini. Wahal saba'a Mu'adz an dinihi wa ana la a'lam, apakah Mu'adz telah murtad dari agamanya sementara aku tidak tahu? Ini kata Amr begitu melihat jawaban istrinya, ini gelagatnya Mu'adz ini telah murtad ini. Maka kemudian istrinya mengatakan, kalla, ndak murtad. Namanya murtad itu kan kalau keluar dari Islam. Walakinnahu hadara ba'dha majalisi hadzal da'iyah, tetapi putra engkau itu menghadiri sebagian majelis yang diadakan oleh orang yang menyeru itu. Wa hafidha syai'an mimma yaquluh, dan dia hafal sebagian yang dikatakan orang tersebut. Jadi tidak ngaku langsung Islam, tetapi disebut murtad juga tidak.
Ini tidak masuk dalam kategori berdusta karena murtad yang dimaksud si bapaknya yakni Amr tadi itu berbeda dengan murtad yang kita maksud. Jadi kalau dikatakan apakah anakmu murtad, dijawab enggak, itu enggak berdusta. Kemudian Amr katakan panggil itu dia untuk menemuiku. Kemudian Mu'adz dipanggil lah dan disuruh ceritakan kepadaku apa yang dikatakan oleh orang itu. Jadi menyambat namanya aja enggak mau. Ini dalam bahasa Arab nanti ada istilah dhamir, dhamir kata ganti. Ada ketika ada fiil tidak mau menyebut fa'ilnya, ada kata kerja tidak mau menyebut pelakunya, maka bisa diganti sighotnya jadi sighat majhul. Nanti pelakunya diganti naibul fa'il. Supaya apa? Tidak mau nyebut namanya. Kadang orang kalau benci begitu, kalau tidak senang nyebut namanya aja tidak mau. Maka kemudian disuruhlah Mu'adz ini menyampaikan apa itu yang dikatakan orang itu apa. Apa jawaban Mu'adz bin Amr ini? Anaknya kemudian membacakan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Mendengar ini bapaknya berkata, "Ma ahsana hadzal kalam wa ma ajmalah." Alangkah bagusnya ucapan tersebut, alangkah indahnya. Awa kullu kalamihi mithlu hadza? Apakah setiap perkataannya seperti ini? Maka Mu'adz mengatakan, "Wa ahsanu min hadza ya abata." Perkataannya lebih bagus dari itu wahai bapak. Fahallaka an tubayyi'ah? Apakah engkau mau berikrar kepadanya? Fa qaumuka jami'an qad bay'u. Seluruh kaum engkau itu sudah berikrar kepada Mus'ab bin Umair. Semua itu sudah Islam, engkau aja yang belum. Ini jawaban putra beliau. Apa jawab Amr? Usia sudah sepuh itu biasanya memang ngalih dipadahin. Apalagi yang memadahin anaknya sendiri usia berapa? 13-14 tahunan. Usia apa? Anak SMP. Akhirnya apa? Lastu fa'ilan hatta astashira manata fa anzura ma yaqul. Aku tidak mau itu berikrar kepada Mus'ab, tidak mau sampai aku musyawarah dulu dengan Manat, yakni Tuhan. Jadi mau musyawarah dengan patungnya dulu dan aku mau melihat apa yang dikatakan patung, apa yang dikatakan Tuhanku terhadap orang tersebut. Maka putranya ini tidak sabaran untuk menjelaskan itu. Beliau katakan, wa ma'asa ayyaqula manatu ya abata. Apa yang bisa diucapkan oleh Manah itu wahai bapak? Patung itu loh, mau ngomong apa? Wa huwa khasyabun asammu la yaqilu wa la yantiq. Dia itu cuma kayu, tidak berakal, tidak bisa ngomong. Ini langsung belak-belakan putranya. Maka kata bapaknya marah ya. Qultu laka lan aqta'a amran tunahu. Aku katakan kepada engkau, aku tidak akan mengambil keputusan tanpa musyawarah dulu dengan Tuhanku. Akhirnya kemudian ya kebiasaan orang Madinah waktu itu ketika mau berbicara dengan Tuhan, dia berdiri di belakang seorang wanita tua. Orang ini yang kemudian jadi perantaranya dengan Tuhan. Nanti dapat ilham, wanita itu baru menjawab atas nama Tuhan. Jadi patungnya betul nggak ngomong, tapi punya perantara. Kemudian berdirilah ini Amr ini. Ada perempuan tua ini tukang nunggu wahyu. Wahyunya dari patung. Kemudian muji-muji patung itu. Ya mana la raiba annaka qad alimta bi anna hadza da'iyata alladhi wafada alaina min Makkah la yuridu ahadan bisu'in siwa. Wahai Manah, tidak diragukan lagi bahwasanya engkau itu sudah tahu bahwasanya orang yang datang dari Mekah ini dengan seruannya kepada kita itu tidak ingin sesuatu pun selain keburukan saja. Engkau sudah tahu orang itu maunya, motivasinya buruk. Wa annahu innama ja'a liyanhana an ibadatika. Dia itu datang hanya untuk menghalangi kami menyembah engkau wahai Tuhan. Wa qad karihtu an ubayyi'ah. Aku tidak senang untuk berikrar kepadanya. Ala-raghmi mimma sami'tuhu min jamili qawli. Meskipun aku dengar perkataannya bagus. Hatta astashiraka fa'ashir alayya. Hingga aku akan musyawarah dengan engkau. Maka berikanlah pendapat engkau. Jadi ini orang tua. Memang sudah begitu sejak kecil. Jadi patung diajak ngomong. Ternyata patungnya tidak memberikan wahyu apapun. Wanita itu tetap diam. Yang jadi speakernya itu. Tidak ada sinyal. Diam. Tidak nyerah Amr ini. Kemudian dikatakan la'allaka qad ghadibta. Ya, engkau mungkin marah wahai Tuhan. Wa ana lam asna syai'an yu'dzika ba'd. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang bikin engkau marah. Aku enggak pernah mengganggumu wahai Tuhan. Walakin la ba's. Akan tetapi enggak apa-apa wahai Tuhan. Fasa'at rukuka ayyaman hatta yaskuta angkal ghadab. Akan kubiarkan engkau beberapa hari hingga
reda kemarahan engkau. Jadi ngomong gitu ke patung ditinggalkan patungnya. Anak-anaknya melihat bapaknya musyawarah, tapi sadar ini bapaknya ini mulai ragu sebetulnya. Yang namanya pemikiran itu walaupun menolak, walaupun marah, tapi pikiran kan tidak bisa bohong. Mulai ragu dan mereka mulai berpikir gimana caranya supaya Tuhannya itu tidak diakui lagi oleh bapaknya. Padahal sebetulnya kan nyaman benar patung itu ya. Tidak bisa memberi manfaat mudarat. Tapi ketika sudah berurat berakar keyakinan, kadangnya takut. Kayak orang-orang Taif sudah dikalahkan Nabi, mereka suruh menghancurkan berhalanya, Tuhannya itu. Mereka masih takut. Kayak kita juga kadang ada pohon yang dikeramatkan gitu. Ya kadang kita takut masih. Masyarakat bisa masih takut. Dan rasa takut itu kadang dimanfaatkan oleh kalangan jin. Akhirnya diolahnya juga. Padahal itu sama-sama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Anak-anaknya ini punya trik. Jadi mereka malam hari bersama sahabatnya yakni Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Jabal ini panjang umurnya ya, yang sempat saat Islam menang itu beliau diutus jadi gubernur di Yaman. Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau Mu'adz bin Amr anaknya yang kita bicarakan ini yakni Amr bin Al-Jamuh itu juga gugur mati syahid bareng bapaknya di perang Uhud. Jadi mereka sekeluarga ini akhirnya menggotong membawa Tuhan itu dan dibuang di pembuangan sampah Bani Salamah malam harinya itu. Jadi dibuang ya. Ketika pagi hari Amr ini melihat mana Tuhanku ini. Akhirnya ngomong wailakum man ada ala ilahina hadhil lailah. Celaka kalian, siapa yang berani mengganggu Tuhan kita pada malam tadi. Cari ke sana kemari, ketemunya di tempat sampah. Kepalanya nyembul dari lubang itu, ketahuan Tuhannya dan mengopok-opok sampah. Akhirnya dibawa pulang, dicuci, kasih wangi-wangian, diletakkan di tempat semula. Dia katakan kepada Tuhannya, amma wallahi lau a'lamu ma fa'ala bika hadza la ahzaitu. Demi Allah. Jadi tahu aja Tuhan, pencipta Allah Ta'ala tahu aja. Tapi patung yang disembah. Demi Allah. Ya. Andai aku tahu siapa yang memperlakukan engkau seperti ini, pasti akan aku siksa dia. Kuhinakan orang yang melakukan itu. Sudah diletakkan di tempat semua. Diletakkan di tempat semula, hormati. Malam berikutnya dilakukan yang sama, ya. Di lubang yang banyak kotorannya, cari lagi, ketemu lagi, dicuci, kasih wangi-wangian, diletakkan di tempat yang sama kembali oleh bapaknya. Tetapi sebelum tidur karena was-was, dia letakkan pedang. Tuhannya dikasih senjata. Kemudian dia katakan, ya mana? Wahai mana? Inni wallahi ma'a'lamu may yasna'u bika hadzal ladzi tara. Sungguh aku enggak ngerti. Demi Allah aku enggak tahu siapa yang melakukan hal tersebut kepada engkau. Yang menghina engkau itu siapa aku enggak tahu. Fa in kana fika khairun fadfa'ish syarra an nafsi. Jika kau mampu menolak kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dari dirimu sendiri. Wa hadzas saifu ma'aka. Ini diletakkan pedang bersama engkau lawanlah sendiri. Nah ini sudah mulai mikir dia. Setelah merasa nyaman itu hanya ini sudah dalam kondisi aman, dikasih pedang. Akhirnya tidurlah dia. Nah, anak-anaknya ini kemudian membawa lagi. Tuhannya digotong lagi, dibuang lagi, bahkan diikat dengan bangkai seekor anjing. Kemudian besok harinya dilihat lagi mana. Ini zaman bahari lah, jaga zaman sekarang mungkin Amr ini masang CCTV mungkin ya. Siapa itu? Pasangi CCTV, pasangi GPS di Tuhannya. Bahari kan ada listrik. Dia masih nyaman, bersembunyi masih nyaman. Paginya ketemu begitu, melihat pedangnya ada dengan bangkai anjing diikat. Maka kemudian Amr mengatakan, wallahi lau kunta ilahan lam takun. Demi Allah, kalau engkau ini Tuhan, maka engkau enggak akan seperti ini. Anta wa kalbun wastabi'rin fi qaran. Engkau terikat dengan anjing di tengah sumur. Kalau engkau Tuhan enggak mungkin begini. Nah, akhirnya dari sinilah pintu hidayah masuk. Ya, diomongi oleh anaknya, oleh Mu'adz bin Jabal, akhirnya masuk Islam. Jadi bisa, orang sudah tua itu bisa dapat hidayah. Meskipun ya memang agak sulit. Kata di Al-Yuhal Waladnya Imam Al-Ghazali mengatakan wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz minan nar. Siapa yang usianya sudah lebih dari 40 tahun tapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya,
artinya banyak jahatnya masih, maka siap-siaplah menempati tempatnya di neraka. Jadi usia 40 tahun itu memang menentukan. 40 tahun lebih biasanya sulit untuk diubah. Tapi selama masih hidup jangan putus asa. Ini usia 60 tahun, seumuran musyrik, nyembah patung, tapi masih bisa diubah. Jadi jangan kita putus asa kalau punya kerabat atau teman atau apa yang sudah sepuh tapi masih suka maksiat. Masihlah kita berharap kebaikan itu. Amr bin Al-Jamuh ini contoh. Tapi memang punya sifat-sifat baik beliau itu ya. Dermawan, suka membantu orang. Nah, sikap-sikap baik ini bisa membuka pintu hidayah. Jadi kalau ada orang suka maksiat tapi masih suka juga berbuat baik, mudah-mudahan kebaikannya itu akan membawa kebaikan, membawa terbukanya hidayah, meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau sudah maksiat jahat pula, maka itu ya agak sulit. Setelah masuk Islam, dia ini menyesali kemusyrikan. Nah, betul-betul tobat. Kenapa dulu nyembah patung ya? Bodohnya aku. Kemudian terjadilah perang Badar, beliau tidak ikut karena orang yang sangat pincang, orang buta itu dikasih uzur oleh Allah, tidak usah ikut perang. Tetapi ketika perang Uhud, beliau ini tidak bisa menahan diri, ingin ikut. Dulu sudah tidak dapat. Sama seperti Anas bin An-Nadhr, perang Badar kelewatan, tidak sempat ikut. Tapi perang Uhud tidak mau ketinggalan, termasuk Amr bin Al-Jamuh. Anak-anaknya itu berusaha untuk menghalangi ayah. Yang namanya anak ya, walaupun berjihad ini bagus, tapi melihat kondisi orang sudah sepuh, 60 tahun ke atas, apalagi sangat pincang, ingin aja anak ayahnya itu kan nyaman di dunia itu ingin. Akhirnya ngomong anaknya ini kepada bapaknya, ya abana, innallaha a'dzaraka, wahai bapak kami, Allah itu telah memaafkan engkau, tidak usah ikut. Fa'alama tukallifu nafsaka ma'afaqallahu min, mengapa engkau itu membebani dirimu padahal Allah itu sudah memaafkan, tidak usah ikut berperang, tidak usah berjihad, tidak usah. Ini kan ada ayat itu ya dalam Al-Quran surah Al-Fat, laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj, tidak ada dosa atas orang buta, orang yang sangat pincang dan orang sakit untuk tidak usah ikut berjihad membela negara, tidak apa-apa, tidak ada dosanya. Tetapi Amr ini dengan kondisi pincangnya itu, dia tetap ingin ikut perang. Ini perang, bukan sekedar hadir pengajian. Kalau hadir pengajian aja kadang malas. Ini perang, ketemu musuh, kondisinya pincang, ada uzur, tetapi beliau tetap ingin ikut serta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinasihati anaknya, marah beliau. Akhirnya datang langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, anna abna'i haula'i yuriduna ayyahbisuni an hadzal khair, sesungguhnya anak-anakku ini mereka melarangku, aku mau berbuat kebaikan ini, mereka menahanku. Wahum yatadarrauna bi anni a'raj, mereka beralasan karena kakiku pincang. Wallahi, demi Allah, inilah arju an ata'a bi arjati hadhil jannah, sesungguhnya aku ingin dapat menginjak surga dengan kakiku yang pincang. Jadi beliau dengan kaki pincangnya itu ingin dapat juga kemuliaan mati syahid. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak-anaknya, Amr, da'uh la'allallaha yarzuquhu syahadah, biarkan ayah engkau, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan syahadah, kesahidan kepada Amr bin Al-Jamuh. Akhirnya berangkatlah bareng-bareng dengan anaknya. Saat berangkat, Amr bin Al-Jamuh ini berdoa, Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah berikanlah kepadaku kesyahidan. Jadi berangkat ingin supaya mati syahid. Mati syahid itu mati yang mulia, asal betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang diperangi oleh orang-orang yang memerangi agama Allah. Kalau yang meledakkan diri ke warga sipil itu mati hangit gitu. Jadi ini berdoa, ya Allah berikan aku syahadah, wala taruddani ila ahli khaiban, jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan gagal, kecewa. Akhirnya berangkatlah beliau dengan anaknya, dan ketika ketemu pasukan dia katakan, inni la mushtaqun ilal jannah, aku rindu surga. Anaknya ada ikut ya, namanya Mu'adz bin Amr. Mu'adz bin Amr itu yang membunuh Abu Jahal pada perang Badar. Di anaknya termasuk Mu'awwidh bin Afra. Jadi dua ini. Jadi putranya itu ikut perang Badar dulu, usia
13 tahun ikut perang Badar. Kalau Muawidh itu usia 14 tahun. Jadi dua anak-anak ini yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mana itu Abu Jahal mana? Ketika ditunjukkan maka dua anak ini yang kemudian melawan Abu Jahal. Anaknya Amr ini, Mu'adz, berhasil menebas kakinya Abu Jahal, Mu'adz ini, tapi tangannya juga terluka, lengannya terluka. Kemudian lengan yang terluka itu diinjeknya sehingga putus. Melanjutkan perang bisa begitu. Ini putranya Amr bin Al-Jamuh, perang Badar. Nah, bapaknya ikut perang Uhud ini, kemudian akhirnya Allah berikan apa yang diimpikan, beliau mati syahid pada perang Uhud dengan putra beliau meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak ya, di bawah naungan rahmatnya, bisa ketemu para sahabat berkat kecintaan kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala.